Untukmu yang sedang dimabuk cinta, yang menyukainya dengan membabi buta, kini kau paham bukan betapa pedihnya asmara jika diletakkan di hati, menusuk tajam bagai belati, menunjuk kekar tajam bak duri melati. Kau mencintainya dengan setulus hati, tapi apa kau yakin dia juga begitu? Menyatu, memecah batu kehidupan yang berliku. Pastikan dulu apa di hatinya kau berlaku. Jangan-jangan ia hanya buatmu baper, lalu otakmu begitu ceper, memaknainya nikmat seperti lemper. Kau sibuk caper, tapi hatinya meluber kemana-mana. Ah, kau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini, dan semoga kita semua semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lama banget nih saya Imin Damai baru bisa buat konten seperti ini, dan rindu rasanya menyapa teman-teman semuanya. Ini konten yang seperti ini nikmat sekali. Jadi teman-teman gak usah pegang HP-nya, gak usah menatap layar HP-nya, cukup dengarkan saja suara saya sambil kita sama-sama belajar memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Oke, tadi sudah saya buka dengan beberapa bait yang ya sedih sih sebenarnya membicara soal ini. Ini bicara tentang sesuatu yang terlalu menggebu-gebu. Jadi ada seseorang yang terlalu mencintai seseorang, dan saking menggebu-gebunya cintanya, dia akhirnya terlalu bersemangat untuk segera melamar sang kekasih. Namun apa yang terjadi saat si pria berada di rumah sang wanita? Tiba-tiba sang wanita menolak lamarannya. Sakit, pedih. Pedih sekali teman-teman. Ya seperti itulah. Terkadang kan yang namanya saling jatuh cinta, ya memang nampak sangat indah sekali, sangat mendayu-dayu. Dan cinta itu bisa membutakan mata kita, bisa membutakan hati kita malah. Dan jika teman-teman saat ini sedang jatuh cinta, ya dikontrol dulu cintanya, jangan terlalu terburu-buru. Kenapa? Karena yang namanya hati itu gampang sekali dibolak-balikkan. Yang namanya hati itu gampang berubah-berubah, ya tergantung mood kita. Apalagi ketika kita berbicara soal asmara, apalagi ketika usia kita masih belia, apalagi ketika kita mungkin menilai bahwa saya sudah siap untuk menikah. Karena saya cinta, ya percayalah bahwa menikah itu tidak cukup hanya dengan cinta. Seperti itu teman-teman. Jadi adapun yang mungkin saat ini teman-teman yang sudah berpikir untuk menikah, yang mudah-mudahan dilancarkan. Saya tidak bermaksud menggugurkan niat baik teman-teman untuk menikah di tahun ini, tidak seperti itu. Hanya saya sekedar ingin memberikan gambaran bahwa segalanya harus direncanakan secara baik, segalanya harus dimaksimalkan.
ya jalani saja dulu. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan jika berada di posisi yang seperti ini? Ketika kita berada di posisi seperti ini, maka tidak ada jalan lainnya selain berpasrah. Kenapa? Karena sang laki-laki sudah menunjukkan itikat baiknya. Dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang lelaki, bahwa cinta itu harus diakhiri memang dengan berada di pelaminan. Tapi ketika kondisi memaksa kita untuk seperti itu, ya maka kita harus say stop. Nah, ketika kita sudah mengatakan say stop, berhenti, bukan berarti silaturahim berhenti juga tentunya kan. Ya berat sih memang ketika kita kembali harus menjalin komunikasi dengan seseorang yang pernah mengecewakan kita. Ini adalah sesuatu yang berat sekali, namun segalanya bisa kita lewati. Ya, kenapa dilakukan atau kenapa harus ada kejadian-kejadian seperti ini? Ya agar kita sama-sama belajar bahwa ya jodoh itu urusan Allah. Tugas kita manusia, tugas kita sebagai laki-laki hanya membuktikannya saja bahwa kita memang laki-laki. Lalu bagaimana berikutnya? Apa yang harus dilakukan ketika kita bertemu dengannya? Ketika kita dipertemukan dengannya, maka tidak ada salahnya untuk kembali menjalin komunikasi, tentunya dalam konsep atau dalam tatanan yang berbeda. Kamu temanku dan aku temanmu. Seperti itu saja. Jadi bukan berarti dengan kejadian-kejadian yang seperti yang seceritakan di awal-awal tadi lalu memutuskan silaturahmi kita tidak lagi boleh bertutur kata, kita tidak boleh lagi saling menyapa. Ambillah hikmah dari setiap perjalanan hidup, apalagi kejadian-kejadian yang memang terbilang berat seperti ini. Kenapa dia gagal atau dia tidak mau menerima pinanganmu? Karena memang dia bukan jodohmu. Iya, dia memang bukan jodoh. Dia bukanlah yang terbaik untukmu. Seandainya dia yang terbaik untukmu, maka segala proses menuju ke pelaminan itu akan dilancarkan. Namun karena tidak dilancarkan, maka berpikir positif bahwa bukanlah dia jodoh. Dia bukanlah yang terbaik yang akan menemani hari-hariku. Pasrahkan saja, ikhlaskan saja, dan selalu berpikir positif. Terima kasih, saya Mindamai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.